Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat dan senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, dalam video pembelajaran kali ini dalam seri mata kuliah Geometri Transformasi, saya akan membahas tentang transformasi, komposisi transformasi, dan transformasi balikan atau inverse. Sebelum kita masuk pada materi, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan juga share bila video ini sangat bermanfaat bagi kalian semua ya. Oke, yuk langsung aja kita masuk pada materinya. Di sini saya akan membahas transformasi. Nah, pengertian dari transformasi dapat kita lihat pada definisi 1.11 ya. Misalkan V bidang Euclides, fungsi T dari V ke V disebut suatu transformasi jika dan hanya jika T sebuah fungsi bijektif. Maka untuk membuktikan bahwa T merupakan suatu transformasi harus dibuktikan dulu, yaitu T merupakan fungsi dari V ke V dan T merupakan sebuah fungsi yang bijektif. Maka terdapat dua syarat tersebut ya. Untuk membuktikan T merupakan sebuah fungsi yang bijektif, maka terdapat dua syarat juga. Nah, apa? Yaitu harus membuktikan bahwa T merupakan fungsi yang surjektif dan merupakan fungsi yang injektif atau fungsi kepada dan fungsi satu-satu ya. Oke, di sini kita langsung masuk ke contoh soal ya. Contoh soal 1.17, diberikan sebuah lingkaran dengan jari-jari R dan pusat titik A pada bidang Euclides. Ditetapkan relasi T sebagai berikut. Untuk setiap P elemen yang ada di dalam V, TP sama dengan Q, sehingga jarak AP dikalikan dengan jarak AQ akan sama dengan R kuadrat. Nah, di sini kita harus membuktikan apakah T merupakan suatu transformasi. Dalam penyelesaiannya nanti terdapat dua syarat. Nah, apa saja? Yaitu sama seperti tadi yang saya bicarakan tadi, bahwa T suatu fungsi dari V ke V dan T suatu fungsi yang bijektif. Untuk membuktikan T merupakan suatu fungsi yang bijektif, maka kita harus membuktikan juga bahwa T merupakan suatu fungsi kepada atau surjektif dan T suatu fungsi satu-satu atau injektif. Kita masuk pada persyaratan yang pertama ya, pembuktian, yaitu T merupakan suatu fungsi dari V ke V. Ambil sebarang titik P, kedudukan P terhadap lingkaran dan titik pusatnya memiliki 4 kemungkinan. Apa saja? Yaitu P sama dengan A, P tidak sama dengan A, tetapi di dalam lingkaran, P pada lingkaran, dan P di luar lingkaran. Nah, di sini untuk P sama dengan A, misalnya Q sama dengan T, P sama dengan A. Nah, di sini P sama dengan A. Karena di sini nih P sama dengan A. Nah, ini itu dari mana? Ya. Ini itu dari sini, dari soalnya tadi. TP sama dengan Q. Nah, P-nya ini akan dirubah menjadi A, seperti itu. Jadi nanti TA sama dengan Q juga. Karena tadi P sama dengan A, gitu ya. Karena ini. Sehingga untuk persamaan AP ya, jarak AP dikalikan jarak AQ sama dengan R kuadrat, maka P di sini juga akan dirubah menjadi A. Sehingga jarak AA dikalikan dengan jarak AQ sama dengan R kuadrat. Nah, jarak AA ini nilainya adalah 0. Nah, mengapa demikian? Karena jarak dari titik A ke titik A tidak ada kan nilainya?
maka disimbolkan akan bernilai 0, seperti itu. Nah, jadi akan menghasilkan 0 dikalikan dengan jarak AQ sama dengan R kuadrat. Maka jarak AQ sama dengan R kuadrat per 0, sehingga menghasilkan hasil yang tidak didefinisikan untuk AQ-nya, ya kan? Artinya apa? Artinya tak ada Q sehingga jarak AA dikalikan dengan jarak AQ sama dengan R kuadrat. Hal ini berakibat bahwa apabila P sama dengan A, tak ada Q yang merupakan elemen dari V, sehingga jarak AP dikalikan jarak AQ sama dengan R kuadrat. Jadi dapat disimpulkan bahwa T bukan merupakan fungsi dari V ke V, sehingga dari prasyarat satu saja tidak terpenuhi, maka dapat disimpulkan bahwa apa? Bahwa suatu transformasi T ini bukan merupakan transformasi, ya. Berarti dari sini bukan merupakan transformasi, seperti itu. Nah, kita masuk pada materi komposisi transformasi. Terdapat suatu definisi, yaitu definisi 1.12. Andaikan diberikan dua transformasi T1 dan T2, komposisi T1 dan T2 yang ditulis dengan notasi T1 bundaran T2 ditetapkan sebagai T1 bundaran T2P. Nah, sama dengan dapat ditulis seperti ini, teman-teman. T1 dalam kurung T2P. Ya. Untuk setiap P di sini merupakan elemen dari V. Nah, kita langsung masuk ke contoh soalnya ya, biar lebih paham lagi untuk komposisi transformasi itu seperti apa. Nah, di sini terdapat contoh soal 1.18. Ambil transformasi T1 yang ditetapkan sebagai berikut. Misalkan V merupakan bidang Euclid, sedangkan A merupakan suatu titik tertentu. T1 ditetapkan untuk setiap P yang merupakan elemen dari V. 1.1 di sini jika P sama dengan A, maka T1P sama dengan A. Lalu 1.2 jika P tidak sama dengan A, maka T1P sama dengan P aksen. Dengan P aksen di sini merupakan titik tengah dari ruas garis AP. Selanjutnya kita ambil relasi T2 yang ditetapkan sebagai berikut. Misalnya V merupakan bidang Euclid dan G merupakan suatu garis tertentu. Untuk setiap P yang merupakan elemen dari V. Nah, terdapat 2.1 jika P merupakan elemen dari garis G, maka T2P sama dengan P. Dan 2.2 jika P tidak elemen atau bukan merupakan elemen dari garis G, maka T2P sama dengan P aksen. Nah, dengan P aksen titik tengah ruas garis tegak lurus dari P ke garis G. Maka di sini kita disuruh apa? Yaitu disuruh untuk menyelidiki. Menyelidiki apa? Yaitu apakah T2 suatu transformasi dan apakah terdapat keberlakuan dari sifat komutatif, yaitu apa? Yaitu T1 bundaran T2 sama dengan T2 bundaran T1, seperti itu. Dalam penyelesaian atau penyelidikan yang pertama, yaitu untuk menunjukkan bahwa T2 merupakan suatu transformasi, maka kita harus membuktikan apa? Membuktikan yang tadi, ada dua prasyarat ya. Yang pertama, T2 merupakan fungsi dari V ke V dan T2 merupakan fungsi yang bijektif. Untuk pembuktian T2 merupakan fungsi yang bijektif, kita harus membuktikan juga
tentang T2 juga merupakan fungsi kepada dan T2 merupakan fungsi satu-satu, atau dapat disebut T2 di sini merupakan fungsi yang surjektif dan injektif seperti itu. Pembuktian yang pertama ya, T2 fungsi dari V ke V berdasarkan 2.1. Nah, ini 2.1 ya. Ini untuk setiap X, nah X-nya di sini bisa dilambangkan dengan apapun ya, bisa diganti dengan Y, dengan Z atau yang lain sebagainya. Nah, untuk setiap X elemen dari V dan dan X yang merupakan elemen dari garis G, maka X tunggal atau bernilai 1 ya dari X oleh T2. Nah, berdasarkan 2.2 yang ini ya. Oke. Untuk setiap X, elemen dari V dan X bukan merupakan elemen dari garis G, ada tunggal garis tegak lurus dengan G melalui X. Hal ini mengakibatkan tunggalnya titik tengah ruas garis tegak lurus dari X ke garis G. Jadi dapat disimpulkan ya, untuk X yang merupakan elemen dari V dan X yang bukan merupakan elemen dari garis G, ada tunggal peta anggota V yang memenuhi dari 2.2. Nah, dapat disimpulkan yang paling akhir di sini, jadi T2 merupakan suatu fungsi dari V ke V. Nah, untuk pembuktian T2 merupakan suatu transformasi, dalam prasyaratnya yang pertama sudah terbukti. Nah, sekarang kita akan membuktikan dalam prasyarat yang kedua, yaitu apa? T2 merupakan suatu fungsi yang bijektif. Nah, di sini kita buktikan T2 merupakan fungsi kepada atau surjektif. Ambil sebarang Y yang merupakan elemen dari V. Nah, untuk Y di sini bisa diganti oleh simbol apapun ya, terserah ya. Oke. Ambil Y elemen dari garis G. Ada prapeta Y oleh T2. Apabila Y bukan merupakan elemen dari garis G, ada tunggal garis L yang tegak lurus dengan garis G melalui Y. Nah, dimisalkan di sini terdapat himpunan N yang merupakan irisan dari garis G dan garis L. Nah, akibatnya ada garis NY. Nah, hal di sini ya mengakibatkan ada ruas garis NX, sehingga Y merupakan elemen dari NX atau merupakan elemen dari ruas garis NX ya. Dan ruas garis YN akan sama dengan ruas garis XY. Dari uraian ini ada X, sehingga garis YX akan tegak lurus dengan garis G dan Y sama dengan TX. Jadi dapat disimpulkan bahwa T2 merupakan fungsi kepada atau fungsi yang surjektif. Oke, kita masuk pada pembuktian T2 merupakan fungsi satu-satu atau injektif. Ambil dua buah titik sebarang. Kita misalkan dengan X dan Y ya, yang merupakan elemen dari V. Dalam pemisalannya ini bisa apapun ya. Pokoknya dua titik sebarang. Sehingga X tidak sama dengan Y. Untuk XY pada sisi yang berbeda oleh garis G, T2X tidak sama dengan T2Y, sebab T2X dan T2Y terletak pada sisi yang berbeda oleh garis G. Nah, dapat dilihat dari
dari visualisasi gambar berikut ini ya. Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, untuk X, Y pada sisi yang sama dengan garis G dengan garis XY yang tegak lurus dengan garis G, karena garis XY tegak lurus dengan garis G, maka jarak dari X ke G dengan jarak dari Y ke G berbeda. Akibatnya T2X tidak sama dengan T2Y, sebab jarak dari T2X ke G atau ke garis G adalah separuh jarak dari X ke G. Nah, maksudnya gimana? Jarak dari T2X ke G, ke garis G ini merupakan separuh jarak dari X ke garis G. Separuhnya gitu loh maksudnya. Nah, sementara itu jarak dari T2Y ke garis G merupakan separuh dari jarak Y ke garis G. Nah, dapat dilihat dalam visualisasi gambar berikut ini. Ini ya. Untuk X, Y pada sisi yang sama oleh garis G, terdapat garis XY tidak tegak lurus dengan garis G. Hal ini berakibat ada garis L melalui X yang tegak lurus dengan garis G dan garis M yang melalui Y akan tegak lurus dengan garis G. Nah, sehingga di sini ada salah pengetikan ya. Sebenarnya ini harusnya garis M ya. Nah, sehingga garis M akan sejajar dengan garis L. Karena T2X merupakan elemen dari garis G dan T2Y merupakan elemen dari garis M dan garis L sejajar dengan garis M, maka T2X tidak sama dengan T2Y. Nah, dapat dilihat dalam visualisasi gambar berikut ini ya. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa T2 merupakan fungsi satu-satu atau fungsi yang injektif. Karena T2 fungsi kepada atau fungsi surjektif dan fungsi satu-satu atau fungsi injektif, sehingga dapat disimpulkan bahwa T2 pun suatu fungsi yang bijektif. Dengan demikian, T2 merupakan fungsi dari V ke V dan merupakan fungsi yang bijektif, sehingga dapat disimpulkan bahwa T2 disebut sebagai suatu transformasi. Berarti penyelidikan yang pertama tadi telah terbukti. Nah, untuk penyelidikan yang kedua, yaitu untuk menyelidiki keberlakuan dari sifat komutatif. Nah, maka di sini kita ambil sumbu X sebagai garis G dan sumbu Y sebagai garis yang melalui titik A yang tegak lurus dengan garis G. Akibatnya, titik A dapat dimisalkan berkoordinat di 0, B. Ambil sembarang titik P, X, Y yang merupakan elemen dari V. Didapatkan T1P sama dengan koordinat dari setengah X, setengah B plus Y yang merupakan titik tengah AP untuk setiap P, X, Y yang merupakan elemen dari V. Nah, sedang untuk T2P-nya yaitu berkoordinat di X, setengah Y untuk setiap P, X, Y yang merupakan elemen dari V. Nah, kita dapat melihat di sini T1 bundaran T2P dapat ditulis seperti ini ya, yaitu T1 dalam kurung T2P. Nah, di sini T2P-nya kita masukkan nilainya, yaitu ini, koordinatnya ini kita masukkan ke sini. Nah, setelah itu
di X ini kita masukkan nilai dari T1P yang X-nya ini, setengah X-nya. Kita masukkanlah di nilai X ini. Kemudian yang Y ini kita masukkan setengah B plus Y. Sehingga dari operasi aljabar maka didapatkan setengah X, setengah B plus setengah Y. Untuk T2 bundaran T1P dapat ditulis T2 dalam kurung T1P, sehingga nilai dari atau koordinat dari T1P kita masukkan menjadi seperti ini. Untuk nilai X ini akan kita masukkan nilai dari T2P yang X ini, dimasukkan ke sini. Kemudian nilai Y-nya kita masukkan setengah Y-nya. Dari operasi aljabar maka dapat dihasilkan koordinatnya menjadi setengah X, seperempat atau 1/4 B plus Y, seperti ini. Jadi T1 bundaran T2P tidak sama dengan T2 bundaran T1P untuk setiap PXY yang merupakan elemen dari V. Maka dari itu T1 bundaran T2 tidak sama dengan T2 bundaran T1. Akibatnya apa? Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa komposisi transformasi tidak berlaku sifat komutatif. Jadi dalam penyelidikan tadi ya, ini maka yang A itu terbukti benar dan B tidak berlaku, yaitu T2 merupakan suatu fungsi transformasi, dan dalam suatu transformasi, dalam suatu komposisi ini, komposisi transformasi tidak berlaku sifat komutatif. Setelah itu, materi yang selanjutnya adalah transformasi balikan atau inverse. Nah, sebelum kita mengetahui transformasi balikan inverse atau inverse, maka kita harus mengerti dulu definisi dari transformasi identitas, yaitu pada definisi 1.13. Suatu transformasi ini disebutnya epsilon, dilambangkan dengan epsilon, yaitu disebut transformasi identitas jika dan hanya jika setiap P merupakan elemen dari V akan berlaku epsilon P sama dengan P, maka akan bernilai pada dirinya sendiri, yaitu P, seperti itu. Kita masuk pada definisi 1.14. Suatu transformasi T1 disebut transformasi balikan atau inverse dari transformasi T jika dan hanya jika berlaku T1 bundaran T sama dengan T bundaran T1 akan bernilai transformasi identitas atau epsilon. Langsung saja kita masuk pada teorema 1.7. Misalkan diberikan dua buah transformasi, yaitu T1 dan T2, maka inverse dari T1 bundaran T2 akan bernilai sama dengan T2 inverse bundaran T1 inverse. Nah, untuk pembuktiannya kita akan membaginya dalam dua kasus. Kasus yang pertama yaitu T2 inverse bundaran T1 inverse T1 bundaran T2 dan T1 bundaran T2 T2 inverse bundaran T1 inverse. Kita merujuk pada kasus yang pertama ya. T2 inverse bundaran T1 inverse T1 bundaran T2 akan bernilai sama dengan T2 inverse bundaran T1 inverse bundaran T1 bundaran T2. Nah, di sini dapat kita lihat T1 inverse bundaran T1 akan bernilai yaitu transformasi identitas, maka dapat disimbolkan dengan epsilon. Nah, di sini jika diketahui, di sini dapat diketahui ya, T2
inverse bundaran epsilon, maka akan bernilai dirinya sendiri, yaitu apa? T2 inverse. Maka selanjutnya di sini akan diperoleh T2 inverse bundaran T2, yaitu akan bernilai transformasi identitas, yaitu epsilon. Nah, sekarang pada kasus yang kedua, yaitu T1 bundaran T2, T2 inverse bundaran T1 inverse akan bernilai sama dengan T1 bundaran T2 bundaran T2 inverse bundaran T1 inverse. Nah, di sini dapat dilihat ya, T2 bundaran T2 inverse akan menghasilkan transformasi identitas, yaitu epsilon, dapat dilambangkan dengan epsilon. Sehingga T1 bundaran epsilon akan bernilai dirinya sendiri, yaitu T1. Sehingga dapat diketahui T1 bundaran T1 inverse sehingga akan menghasilkan transformasi identitas, yaitu epsilon. Nah, jadi T2 inverse bundaran T1 inverse sama dengan T1 bundaran T2 sama dengan T2 inverse bundaran T1 inverse akan bernilai transformasi identitas, yaitu epsilon. Maka T2 inverse bundaran T1 inverse merupakan balikan dari transformasi T1 bundaran T2. Sehingga transformasi balikan T1 bundaran T2 dapat ditulis dengan notasi ini ada salah pengetikan ya, seharusnya ada kurung, yaitu inverse dari T1 bundaran T2 dan tunggal. Akan mengakibatkan apa? Di sini juga ada salah pengetikan. Akan mengakibatkan inverse dari T1 bundaran T2 akan bernilai sama dengan T2 inverse bundaran T1 inverse. Jadi, teorema ini telah terbukti akan kebenarannya. Maka dapat digunakan untuk membuktikan teorema-teorema yang lain atau pengaplikasian yang lain. Demikianlah pembahasan mengenai bab transformasi. Semoga ilmu yang saya sampaikan kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.